Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, marilah kita renungkan sejenak. Bayangkan jika seorang dokter berkata kepada kita bahwa hidup kita hanya tersisa 1 bulan lagi. Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan segera memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita akan memperbanyak ibadah, meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, bersedekah, serta memperbanyak amal soleh. Sekarang, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Bagaimana jika ini adalah Ramadan terakhir kita? Apakah kita menyanyiakannya seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau kita akan menjadikannya sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan bukan sekedar bulan yang datang setiap tahun, melainkan sebuah kesempatan emas yang diberikan Allah kepada kita untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Banyak ibadah yang memiliki keutamaan besar di bulan Ramadan ini, dan kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Pertama adalah puasa sebagai ladang takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari segala bentuk maksiat. Orang yang berpuasa dengan ikhlas akan mendapatkan pahala besar dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah sholat tarawih, cahaya di bulan Ramadan. Ramadan juga adalah bulan Qiyamul Lail, di mana umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan berbagai sholat sunnah, tarawih, witir, dan tahajud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat di malam suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Marilah kita penuhi masjid-masjid dan rumah-rumah kita dengan lantunan-lantunan doa dan bacaan Al-Quran. Yang ketiga, tilawah Al-Quran, menyambut Ramadan dengan kalam ilahi. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka membaca dan mentadabburi Al-Quran menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Para ulama terdahulu bahkan mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dibalas, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Mari
kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Karena barang siapa yang dekat dengan Al-Quran dan menjadikannya sahabatnya, niscaya Al-Quran itu akan menjadi penolongnya, baik di alam barzah maupun di alam hisab nantinya. Yang keempat, sedekah dan kebaikan sosial. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau menjadi lebih dermawan lagi. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Berbagi dengan sesama, memberi makanan kepada orang yang berpuasa, dan membantu mereka yang membutuhkan adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah. Di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW semakin memperbanyak ibadah dengan beriktikaf di masjid. Ini adalah waktu yang sangat istimewa, di mana terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Oleh karena itu, marilah kita menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan doa, zikir, dan ibadah. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, Ramadan adalah kesempatan emas yang mungkin tidak akan kita temui lagi tahun depan. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, dan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Allahumma balighna Ramadan wa taqabbalhu minna waj'alna min taqaika minan nar. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan yang akan datang. Terimalah amal ibadah kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.